Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kita yaitu argumentasi gambar. Oke, yang pertama, anggota kelompok kita ada NIM 301 Fatur, 311 Alwi, 314 Reza, 315 Abiyu, 316 Rofik, 331 Fatih. Yang pertama, pengertian. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. AR memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Augmentasi data adalah suatu proses dalam pengolahan data gambar. Augmentasi merupakan proses mengubah atau memodifikasi gambar sedemikian rupa sehingga komputer akan mendeteksi bahwa gambar yang diubah adalah gambar yang berbeda. Namun manusia masih dapat mengetahui bahwa gambar yang diubah tersebut adalah gambar yang sama. Prinsip cara kerja. Prinsip kerja dari augmentasi gambar mirip seperti augmented reality berbasis marker. Kamera smartphone akan memindai marker yang digunakan. Kemudian setelah mengenali dan menandai pola, kamera akan melakukan perhitungan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki. Lanjut dengan teman saya. Kemudian tools yang digunakan dalam augmentasi gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh, serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan objek 3 dimensi. Kemudian proyeksi mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Kemudian, refleksi. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual, berfungsi untuk memantulkan cahaya ke kamera dan ke mata pengguna. Tujuan dari cara refleksi adalah untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat. Selanjutnya. Baik, di sini software yang digunakan yang pertama AR Toolkit adalah software library aplikasi ini untuk membangun augmented reality. Aplikasi ini adalah aplikasi yang melibatkan overlay pencitraan virtual ke dunia nyata. Yang kedua, Autodesk 3D Studio Max atau bisa dikenal dengan 3ds Max, merupakan salah satu software yang dapat digunakan bagi desainer atau arsitek atau para pengembang game atau bagi siapa saja yang ingin memvisualisasikan karya-karya mereka. Dan yang ketiga, Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi. Dan terakhir, Adobe Photoshop. Pembuatan penanda menggunakan perangkat lunak Adobe Photoshop CS5 untuk desain dasar penanda dapat memanfaatkan desain blank pad yang telah tersedia pada folder patterns di library AR Toolkit. Selanjutnya memberi desain tambahan sebagai penanda dengan menggunakan Adobe Photoshop CS5. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ada implementasi dalam beberapa bidang. Perangkat yang mendukung augmented reality, banyak perangkat modern yang sudah mendukung AR, mulai dari smartphone, tablet, hingga gadget seperti Google Glass, atau perangkat genggam. Dan teknologi ini terus berkembang. Untuk processing dan projection, perangkat AR dan perangkat kerasnya. Pertama-tama harus memenuhi persyaratan seperti memiliki sensor, kamera, akselerometer, giroskop, digital kompas, GPS, CPU, display, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Untuk ini, berikut kategori perangkat yang mendukung augmented reality. Yang pertama ada mobile device atau smartphone dan tablet.
Perangkat yang paling banyak tersedia dan paling cocok untuk AR mobile apps, mulai dari game dan hiburan hingga analitik bisnis, olahraga, dan jejaring sosial. Special AR device, perangkat yang dirancang semata-mata untuk augmented reality experience. Salah satu contohnya adalah Head Unit Display atau HUD. Perangkat untuk mengirim data ke tampilan transparan langsung ke tampilan pengguna. Awalnya diperkenalkan untuk melatih pilot pesawat tempur militer. Sekarang perangkat tersebut diterapkan di berbagai bidang seperti penerbangan, industri otomotif, manufaktur, olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah implementasi dalam beberapa bidang. AR glasses atau smart glasses ini adalah perangkat seperti Google Glass, Meta 2 Glass, Raster See-Through, Lavorec AR Eyewear, dan lain-lain. Perangkat-perangkat ini mampu menampilkan notifikasi dari smartphone Anda, membantu pekerjaan lini perakitan, mengakses konten tanpa menggenggam, dan sebagainya. Lalu AR contact lens or smart lens. Perangkat ini membuat augmented reality satu langkah lebih maju. Produsen seperti Samsung dan Sony telah mengumumkan pengembangan lensa AR. Samsung mengembangkan lensa sebagai aksesoris smartphone. Sementara Sony merancang lensa sebagai perangkat AR yang terpisah dengan fitur seperti mengambil foto atau menyimpan data. Lalu Virtual Retinal Display, VRD. Perangkat ini menciptakan gambar dengan memproyeksikan sinar laser ke mata manusia dengan tujuan menampilkan gambar yang terang, kontras tinggi, dan resolusi tinggi. Namun sistem tersebut masih dibuat untuk penggunaan uji coba. Dalam pendidikan, AR bisa menjadi model interaktif untuk tujuan pembelajaran dan pelatihan, dari matematika hingga kimia. Di bidang kedokteran atau perawatan kesehatan, AR dapat membantu mendiagnosis, memantau, melatih, melokalisasi, dan lain sebagainya. Bidang militer, AR berfungsi untuk navigasi lanjutan, menandai objek secara real-time, seni atau instalasi atau seni visual, musik di bidang pariwisata. AR dapat menampilkan data, tujuan, objek wisata, navigasi, dan arah. Di broadcasting, AR dapat meningkatkan siaran langsung dan streaming acara dengan menayangkan konten. Dalam desain industri, AR berfungsi untuk memvisualisasikan, menghitung, atau memodelkan.